Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana Oke, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Wawan. Jenengan sedang sibuk nggak ini ya? Alhamdulillah tidak Pak. Lagi Saya istirahat ini. Sudah istirahat ya. mengajar gitu. Iya 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 iya. Maaf nih ganggu. Saya ya mumpung istirahat gitu. Jadi nyempetin buat ngobrol-ngobrol ini, nyari teman diskusi. Oh Lagi ya ada silakan Pak. Ya, ada problem Pak. sih gitu. Ya kayaknya sih Masalah ya apa? selesai inilah selesai sampai istirahat kayaknya udah beres sih. Tapi motong waktu istirahatin jenengan ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Pak. Iya Nggak iya iya. masalah. Silakan. Iya nih saya agak ganjel nih kemarin tuh jadi ada kejadian saya tuh kan masuk kelas ya. Masuk kelas ndelalah kok ada siswa yang lagi tidur gitu Pak. Lagi tidur. Oh, Oh. Nah tapi saya nggak nyadar awalnya ya. Oh, tiba-tiba waktu dia mungkin bangun tuh kan nguap ya. Terus saya dengar iya. loh siapa tuh kok ada yang tidur ya gitu. Terus temennya tuh ada yang ngasih tahu itu Pak, eh, si ini gitu, namanya siapa ya, Rizky ya, namanya si Rizky Pak. Terus tak cek, oh iya beneran dia tuh tidur Pak, ternyata dia tidur di bawah kolong Pak. Dan saya kok nggak Oh, tahu gitu, nggak tahu kok ternyata dia tidur ya. Ya saya tuh kemarin langsung tiba-tiba ya nyamperin ya, marahin gitulah, marahin kok tidur waktu mapel saya dan bla 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 sebagian lah gitu. Teruslah jelasin jelasin apa, marah-marahin gitu. Tapi kok habis gitu tuh di hati tuh nggak enak ya Pak gitu tuh, nggak enak gitu. Saya lagi bingung ini kenapa saya kok kayak gini loh. Setelah itu lah, setelah kejadian itu tuh saya baru berpikir ini saya kenapa kok kayak gini gitu. Gimana ya Pak untuk ngatasin hal itu ya. Rasa bersalah ini dan seterusnya sih gimana ya, dan biar nggak terulang gitu sih. jadi permasalahannya Pak Arif tadi masuk kelas, Mm-mm, kemudian itu ada yang tidur ya. mm-mm. Anak itu ketika Pak Arif masuk kelas masih tidur juga atau sudah bangun Pak? Nah masih tidur dan saya itu dilalah tuh kan jamnya saya tuh tabrak istirahat siang ya Pak ya. Jadi jam Iya. 11 masuk, habis gitu saya istirahat jam 12, terus saya masuk lagi jam 1. Nah saya langsung masuk karena kita bentuknya project. Jadi ada anak-anak kan sebagian mengerjakan project, ada yang masih mengerjakan laporannya setelah selesai project kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya sih langsung mereka ya udah saya masuk tuh ya udah ngelanjutin aja gitu. Jadi saya masuk terus udah ya lanjutkan project yang tadi ya gitu. Nah, saya cuman gitu aja. Terus saya langsung duduk meja guru dan tak sambil ngerjain pekerjaan yang lain, Pak. Kebetulan tuh ada pekerjaan lain juga gitu. Ini kan mau itu ada kegiatan ya untuk menyambut Hari Guru Nasional. Jadi saya tiba-tiba kan jadi panitia kayak gitu Pak ya. Panitia ditunjuk dan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan karena kan waktu itu kan udah mepet ya, mepet waktunya saya belum selesaikan. Jadi niat saya itu tak sambil anak ngerjain pekerjaan itu, nanti kalau ada diskusi ya kita diskusi, saya berhenti pekerjaan dulu gitu. Tapi kok ternyata malah ada yang tidur gitu. Oh begitu. Ya, tadi intinya kalau menurut Bapak nih, Mm, anak-anak yang anaknya satu ya yang tidur ya. Menurut mm. Bapak kenapa tidur itu Pak? Malah tidur ya. Oh iya, mungkin apa ini ya? Bisa jadi sih ya, dia sudah selesai mengerjakan laporan, bisa jadi kayak gitu. Tapi sih kemarin sih memang ini Pak, waktu saya tanya ya, sempat saya tanya gitu, kok tidur gitu. Ya Pak, saya lah udah ini tadi kan istirahat Pak. Jadi saya intinya dia kebablasan Pak. Pertama gitu tidurnya tuh dia kebablasan kan. Karena memang wajar tadi kan habis istirahat ya. Iya, Habis iya. istirahat terus dia tuh sininya kan ditutupin sama headset ya. Mungkin dia nggak tahu ada suara guru masuk dan lain sebagainya gitu. Terus dia prakteknya dia emang nanti gitu. Jadi itu dia kayak nunggu waktu buat prakteknya karena kebetulan kan alatnya terbatas ya Pak ya, Ya. terbatas gitu bergantian gitu. Tak pikir saya sih ya eh, dia bisa nyicil-nyicil apalah gitu ya, nyicil laporan yang pekerjaan yang kemarin minggu lalu dia bisa cicil sekarang sambil nunggu praktek berikutnya, tak pikir gitu ya. Tapi ternyata dia tidur sambil karena nunggu praktek, sama dia mungkin kebablasan itu Pak,
Mbak. Oh, iya. Mhm. Ya itu karena kelamaan menunggu praktek berarti Nah, anak iya itu bisa jadi gitu. tiduran ya, Heeh. dan pakai headset lagi sehingga Iya. kita tahu bahwa Pak Ari itu sudah ada di dalam kelas Iya, ya. iya Terus seperti itu. sampai selesai Pak, sampai selesai pelajaran itu tidur terus ya Pak? Belum sih Pak, sebenarnya kan itu kan dari jeda tadi ya, udah ada jeda, terus saya masuk itu sebenarnya kan saya masuk jam 1, selesai pelajaran sih masih jam 4 Pak. Nah, saya lihat dia tahu tidur itu jam setengah 2 lah Pak. Oh, sampai jam 4 masih tidur terus Enggak ya sih, anak? setengah 2 itu dia nguap, wah gitu kan. Jadi Oh, saya dengar, ada yang oh ada tidur yang gitu kan. mual. Langsung saya iniin kan, saya marahin kayak gitu. Oh, di Cuman tengah pelajaran ya, di tengah. bangun. Mm-mm. Nah, karena itu terus saya tiba-tiba marah gitu ya. Nah, terus ya emang saya nggak tanya-tanya detail banget sih Pak gitu kenapa penyebabnya dan seterusnya gitu kan. Tadi yang saya sampaikan itu kan saya emang kondisinya seperti itu, kondisi ya sedang lagi ada ini apa tugas juga gitu ya belum selesai. Ini anak malah ada yang tidur kayak gitu-gitu ya. Saya pikir walah kok kayak gini banget gitu lah. Tiba-tiba muncul marah aja tapi setelah itu kok di hati kayaknya nggak enak kayak gitu-gitu ya Pak. Terus ke Iya, depan iya. sih kira-kira gimana ya Pak ya biar saya ini ya em, nggak kayak gitu lagi ya Pak. Ada saran nggak Pak Iya. kira-kira ya Pak ya? Saya pengen tanya sama Pak Arif nih, kalau di dalam kelas itu sebelum apa namanya sebelum pembelajaran di awal, sebelum awal tahun pelajaran baru itu kan anak-anak ada perkenalan dan lain-lain ya. Nah, di situ kan ada suatu kesepakatan di dalam kelas. Sudah pernah dibuat belum Pak Arif? Oh iya iya iya. Kesepakatan ya Pak ya. Saya sih Iya. pernah bikin Pak di awal tahun ajaran ya Pak ya. Nah, Kesepakatan kelas hanya memang kalau saya ingat-ingat kembali kesepakatan untuk anak-anak yang tidur ini. Nah, ini saya kayaknya belum bikin Pak. bikin ya, ya. Iya iya, saya Kira-kira belum penting bikin. tidak Pak? Penting tidak Pak untuk dibuatkan? Kalau menurut saya melihat kejadian ini tuh saya penting nih Pak gitu ya. Saya Ya, jadi ya. merasa penting ini yang apa tidur di dalam kelas gitu ya. Mungkin saya perlu buatkan kesepakatan bersama dengan anak-anak ya. Pentingnya untuk saling menghargai mungkin ya Pak ya. Nanti nilai-nilai yang bisa diambil gitu maksudnya. Nilai-nilai yang bisa diambil sepertinya saling menghargai gitu. Sehingga kedepannya mungkin anak-anak bisa lebih memperhatikan terkait hal-hal tersebut gitulah ya kayak misalkan pas pelajaran ya nggak tidur di kelas dan seterusnya. Oke Pak, ini masuk akal dan keren juga ini Pak, perlu saya masukkan ya. Ya, bisa diterapkan ya Pak Arif. Bisa Jadi diterapkan ini Pak. kesepakatan kelas itu sangat penting sekali, terutama Mm-mm. nanti bisa ditambahkan di dalam kesepakatan bahwa ketika anak tidur di kelas itu nanti konsekuensinya gimana Oh ya. iya iya, oh iya saya Ya, masukkan konsekuensi ya Pak ya, bisa ya. ya bisa. Jadi kan nanti anak akan berpengaruh sehingga tidak akan tidur di dalam kelas seperti itu Pak. Ya. Nah, sebelumnya tadi kan masalahnya banyak pekerjaan ya Pak Arif ya. Iya. Mm-mm. Ketika masuk kelas ternyata ada yang tidur akhirnya emosi ya Pak Arif ya. Iya betul. Nah, marah-marah. Nah, Iya. selama ini Pak Arif ya, sudah pernah menerapkan apa namanya ya menahan diri belum ketika dalam masuk kelas misalkan walaupun kita punya masalah di dalam keluarga ada pekerjaan banyak ketika sudah masuk kelas apakah sudah emosional sudah dikendalikan atau sudah di apa namanya ya dipertahankan atau sudah memiliki emosi yang kalau ada masalah dibawa ke dalam kelas Pak selama ini. Ya kalau saya lihat kejadian kemarin itu sepertinya masih kayak gitu Pak ya. Jadi lebih ke salah saya sih sepertinya karena adanya masalah tapi yang saya bawa ya Pak ya sampai ke kelas ya. Jadi beban pekerjaan yang sebenarnya harus saya lakukan secara profesional harus saya pisah-pisahkan ya Pak ya. Itu kan mungkin harusnya kan hak anak-anak di sana kan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan lah ya, mendapatkan suatu kenyamanan gitu ketika mungkin mereka salah pun saya tidak seharusnya sih meluapkan kemarahan seperti itu ya, dan itu kemarahannya muncul karena ada tekanan pekerjaan lain gitu ya, bukan murni kesalahan dia seperti kan seperti gitu ya Pak ya. Jadi saya rasa memang saya perlu belajar kembali nih untuk menata emosi ya sebelum masuk ke dalam kelas.
Dan ini Pak, saya mau sharing juga nih. Jadi inget Pak, dulu tuh anak saya waktu SD ya Pak ya. Di SD itu, nah ini saya baru baru ngeh sekarang berarti Pak. Dulu waktu di SD itu saya lihat anak saya ketika sampai ke sekolah itu nggak langsung belajar gitu. Anak saya nggak langsung belajar, tetapi guru-gurunya itu kayak bermain peran Pak. Ada yang jadi superhero apa, jadi penjahat-penjahat apa gitu. Lalu mereka seperti menata kondisi emosi anak gitu Pak, biar Ya, anak-anak itu jadi semakin apa, semangat untuk belajar ya. Karena kan anak-anak SD itu kan kadang kalau berangkat sekolah masih ada permasalahan kan, jadi kayak kusut ya Pak ya, kusut, iya, males gitu, mau masuk kelas juga males, ngikutin pembelajaran juga males. Mungkin itu halnya sama dengan saya Pak ya. iya, Ketika saya belum menyiapkan itu ya saya kusut juga sampai di kelas dan mungkin jadi nggak maksimal ya. Dan saya ingat juga itu waktu di sana itu ternyata guru-gurunya itu sama kepala sekolahnya itu belum boleh masuk ke kelas kalau kondisi hatinya belum benar-benar bagus gitu Pak, infonya Pak gitu. Dan saya baru rasakan ini ya. Iya, iya, iya. Ya ya itu mungkin intinya memang pembelajarannya nggak langsung pada hari itu ya Pak ya. Ternyata bisa dipetik di hari yang lain ya gitu ya. iya, ya intinya ketika sebelum masuk kelas Pak Arif ya tahan emosi dulu walaupun banyak pekerjaan ya atau masalah di rumah ya harus dikelola emosinya Pak Arif. Jadi sebelum masuk ke kelas kita tarik nafas dulu dalam-dalam, kemudian semua masalah pekerjaan ya kita kelola emosinya sehingga ketika sudah masuk kelas itu hatinya sudah senang Pak. Kita sambut murid-murid kita dengan bahagia jadi Pak. Gitu. Sehingga tidak ada yang namanya marah-marah ketika di dalam kelas seperti itu Pak. Intinya Auranya. mengelola emosi ya Pak. Iya, iya, iya. Emosi kita juga mempengaruhi kondisi kelas pastinya ya Pak ya. Iya. Iya sih, kayaknya kayak gitu sih. Menurut Pak Arif nih, kalau seperti itu dikelola emosi sebelum masuk kelas, ya, misalkan banyak masalah itu penting ya Pak? Penting Pak, menurut Oh saya itu ya, penting Pak. ya Mm-mm. sangat penting. Jadi nanti bisa ditambahkan seperti itu Pak. Oke, oke, Jadi bisa setelah tadi apa namanya kesepakatan kelas ya Pak ya berarti ya. kelas, kemudian dikelola emosinya, ya semua masalah-masalah dihilangkan dulu ketika dalam pembelajaran. Mm-mm. Jadi nanti tidak ada suasana yang mencekam di dalam kelas, Pak. Kelas seperti itu. Iya. Nanti saya di label guru, guru killer ya Pak ya. Iya, iya. Mungkin Selain itu apa lagi Pak? Kira-kira hmm, biar anak itu menyenangkan. Biasanya kan di dalam kelas itu perlu adanya suatu yang bikin happy Pak, bikin happy bikin ya. senang. Ya, Jangan ya, ya. suasana yang angker lah seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, suasana yang bikin senang apa Pak? Mungkin kayak ini ya, kalau saya tarik lagi pengalaman masa lalu itu, mereka mungkin bisa diistilahkan guru-guru itu melakukan ice breaking apa ya Pak ya. Oh ya itu Pak, bagus Pak itu. Hmm, Itu sangat bagus sekali ya Pak. Saya bagus juga sekali. pernah Kan melaksanakan pernah seperti itu. juga ya Pak ya. Ketika Nah itu, anak sudah ngantuk, mm, kemudian dikasih ice breaking, anak itu nggak jadi ngantuk Pak. ya jadi ngantuk ya. Cuman gini Pak, waktu saya lihat dia tuh kayak ice breaking, ya mungkin karena saya emang jarang melakukan ice breaking itu, jadi mungkin masih kaku ya Pak ya, masih kaku, terus memandang bahwa selama ini kalau ice breaking itu selalu tepuk-tepuk atau mungkin nyanyi-nyanyi kayak gimana gitu, padahal kan saya kan anak-anaknya kan SMK ya Pak ya, banyak cowoknya juga gitu loh. Kayaknya mereka akan kaku ya Pak. Apa ada ya ice breaking yang nggak kaku ya buat anak-anak yang seusia itu ya Pak ya. Ya, kalau dilihat dari permasalahan tadi, kalau tidur ya, tidur di dalam kelas, itu kan ibarat rebahan ya Pak di Ya, kelasnya ya. ya. Nah, kalau menurut saya ice breaking-nya yang bikin anak berdiri Pak. Nah, berdiri, contohnya seperti ini, misalkan dalam kelas kan itu satu bangku ya, ada dua ya. Satu meja ada dua anak. Nah, itu nanti paling bisa pijit-pijitan Pak, ganti-gantian. Nah, Hmm, akan merelaksasikan badan mereka sehingga ketika yang tidur kan ketahuan nih, kok ada yang kosong nih kursinya siapa ini ternyata lagi tidur kan nanti bisa dibangunkan akhirnya akan termotivasi mm, mm, untuk mm. untuk Oh iya, pembelajaran. iya, 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 Nah, iya. tidak ini tidak ngantuk Pak. Jadi saling mengingatkan saja Pak itu Iya, kan iya. akan rileks Pak. Iya, iya sih. Betul, 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 betul. Ya kayak berarti tidak selalu harus tepuk-tepuk ya Pak ya, untuk membangkitkan semangat
anak-anak dengan seusia mereka yang anak-anak sudah remaja ya, remaja Ya, 16-17 tahun itu mungkin bisa dengan saling pijit kayak tadi ya Pak ya. ya, Sambil saya mungkin bisa mengontrol ya Pak ya untuk wah ini ada anak yang lagi tidur atau tidak mungkin bisa terkontrol ya Pak ya ketika itu ya. iya. Nanti kelihatan Pak, nanti yang tidak bangun siapa ini? Ternyata anak itu lagi tidur, gitu Oh Pak. iya iya. Oh Itu iya. sangat bagus, Pak. Iya iya iya. Efektif nih Pak kayaknya Bapak, Pak. Mm-mm. ya. Benar Pak. Kedepannya akan gimana Pak dari penjelasan tadi, Mm-mm. komitmen Bapak itu untuk menyelesaikan masalah yang tadi untuk anak yang tidur, Ya. apa Jadi saja Pak? kalau dari hasil diskusi kita ini, kalau saya sudah menangkap ini Pak, ada ide lah Pak ya, ada ide yang akan saya coba terapkan terkait masalah saya tadi. Yang pertama, saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas tadinya sudah ada sih, mungkin perlu saya tambahkan kembali, saya perbarui kembali. Nggak salah ya Pak ya, memperbarui lagi ya Pak ya, kesepakatan Apa ini ya. Pak? Apa? Ya. Oke, jadi akan saya adakan lagi kesepakatan kelas memasukkan yang tadi tidur ya anak-anak mungkin selama pembelajaran untuk mengikuti dengan baik gitu ya Pak ya, untuk mengikuti hadir secara total lah di dalam kelas gitu. Artinya kan mereka tidak boleh tidur ya. Katanya kan sekarang kalau kesepakatan kelas jangan pakai kalimat negatif ya Pak ya. Ya, Ya, terus yang kedua mungkin saya akan mencoba untuk em, membuat ice breaking ya Pak ya. Ice iya breaking. betul. Ice breaking lalu saya juga akan mencoba untuk apa ya Pak? Menenangkan diri dulu ya Pak ya sebelum saya Ya, masuk ke dalam kelas seperti itu Pak. ya, Intinya saya harus mengendalikan emosi sebelum saya masuk ke dalam kelas biar nanti kelasnya juga suasananya menyenangkan, tidak angker. ya. Itu sangat bagus Pak. Bisa diterapkan ya Pak Bisa, masalah seperti itu bisa ini. diterapkan ini Dan Pak. perlu dicoba Pak. Ya. Siap, Kira-kira siap. mau dicoba kapan Pak ini? Saya coba di minggu depan Pak. Kebetulan Oh, kan saya pembelajaran hari Rabu Pak. Hari oh hari. Rabu, ya hari Rabu jam 11 sampai jam 4. Nanti saya akan coba di jam-jam itu Pak. Itu. Ya, dari pembelajaran yang sudah disiapkan Pak Arif tadi, Mm-mm. ya, yang pertama tadi adalah kesepakatan kelas, Mm. yang kedua adalah mengelola emosi, yang ketiga itu adalah speaking. Nah, kira-kira biar semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik, apakah ada yang bisa membantu Pak Arif ketika pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik? Ada nggak Pak? Kira-kira ada nggak misalnya wali kelas atau yang lain? Sebetulnya kalau misalkan ini bisa sih Pak rekan kejuruan, guru kejuruan juga Pak gitu. Oh iya, Kebetulan kan mereka mungkin hampir sama lah ya memiliki permasalahan yang sama. Karena kan anak-anaknya sebenarnya kan kalau ada yang dikatakan tanda kutip males atau sering tidur itu kan ya sebenarnya anak-anak itu ya. iya, Ya, mungkin nanti ketika setelah saya cerita ke Pak Wawan terus nanti mungkin saya akan sharing juga nih ke teman produktif guru kejuruan yang lain mungkin akan menginspirasi juga Pak. Nah, nanti iya. ketika ini menginspirasi mereka, kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain nanti sehingga ketika pada saat pelaksanaan kita bisa saling cross check gimana metodenya gimana dan seterusnya ya Pak ya. Gitu, Ya, seperti bagus itu Pak. sih. Ya, jadi intinya nanti Pak Arif bisa sharing dan kerjasama begitu ya dengan Iya, sesama rekan sejawat ya. iya, Saya yakin Pak Arif bisa menjalankannya dengan baik Pak Arif. iya, Ya. siap, siap. Selamat mencoba ya Pak Arif. Siap, siap Pak. Ini Bagaimana perkembangannya Pak Arif sekarang setelah kita diskusi hari ini? ya, saya lebih bersemangat kembali Pak untuk apa ya menjalankan pembelajaran ya yang eh, berpihak mungkin kepada anak ya. Nggak seharusnya saya marah-marah kayak gitu. Jadi saya lebih optimis nih Pak. Anak-anak besok lebih merasa Ya, senang. ya. Intinya permasalahannya sudah terselesaikan ya Iya, Pak. iya, iya. Ya, Tinggal saya terapkan. alhamdulillah. Ya, saya ikut senang Pak Arif. Oke, Ya, siap. semoga kedepannya Pak Arif bisa menjalankannya, kemudian berhasil. Ya, Ya, tidak ada di kelas itu ada anak yang apa namanya tidur ya seperti itu. Dan intinya tadi Pak Arif sudah bercerita bahwa semua itu harus dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian mengelola emosi dan speaking-nya. ya. Ya, ini tadi mau diterapkan yang gimana Pak Arif?
Ya, saya terapkan langsung di minggu depan saja lah ya Pak ya. Nanti teman saya yang sesama guru produktif akan saling mengingatkan biar nanti sama-sama berbagi praktik baik lah, intinya seperti itulah ya. Oke, Terima kasih. oke, Ya, semoga mencobanya ya Pak Arif. oke. Saya akan Ya, segera ini coba nih. oh, Pak Arif Oke, ini. matur nuwun nih Yes Pak ya. Wan ya. Mohon Ya, maaf mengganggu waktunya ini. ya. Oke. Terima kasih ya Pak Oke, Arif. makasih Pak Wawan. Saya pamit Pak Wawan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.